Setelah saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki supaya Roh Kudus itu memenuhi pribadi saudara dan saya. Sebab pada waktu seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, orang tersebut akan mudah untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bila mana Roh Kudus itu memenuhi pribadi seseorang, maka untuk pegang janji Tuhan itu gampang. Apalagi untuk melakukannya, pasti mudah. Jadi jika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan Alkitab itu menjadi hidup di dalam dirinya. Nah, jadi yang artinya apa? Hal-hal yang terselubung akan disingkapkan. Ditulis di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan begini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, saya mempunyai kesaksian begini, saudara. Jadi hal-hal yang terselubung itu disingkapkan, ya, itu Roh Kudus yang bisa. Jadi seringkali kita baca firman Tuhan, kita kan tidak mengerti, betul tidak? Saya mempunyai pengalaman begini, saudara. Dulu pada waktu saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan, ya, saya itu mempunyai kerinduan, ya, untuk beribadah bersama-sama orang-orang yang sekolah Alkitab di Tawangmangu. Nah, saya pada waktu itu belum punya apa-apa, saudara. Kondisi keadaan keuangan saya itu ya sangat memprihatinkan. Sehingga sepeda motor pun saat itu saya tidak punya, saudara. Ini saya alami. Tapi kerinduan menyala-nyala untuk mencari Tuhan itu kuat sekali. Sehingga satu ketika saya itu harus ikut naik bis di pagi hari jam 3, saudara. Saya menunggu di depan rumah saya, itu ada bis, ya tiap pagi itu lewat pagi jam 3, ya ibu-ibu yang pergi ke pasar itu loh, jual tahu, jual bumbu, ya. Saya ikut bis itu, saudara. Sampai di Palur, saya oper, ikut lagi bis jurusan Tawangmangu. Sampai di sana, saya mengikuti ibadah, saudara. Ibadah di sekolah Alkitab Tawangmangu. Dan mereka ini yang ikut beribadah ini calon-calon hamba-hamba Tuhan, begitu, saudara. Jadi atmosfernya itu beda, saudara. Sangat berbeda sekali. Sangat antusias. Nah, kebetulan saat itu yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu hambanya dari Sumatera, dari Padang Sidempuan, yaitu hambanya Bapak Pendeta Aman Sinulingga. Tetapi sekarang dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu disampaikan sangat sederhana. Dia menyampaikan dengan roh yang menyala-nyala, dengan antusias. Sehingga saya tergerak, saudara. Saya tertarik, saudara. Saya dekati hamba Tuhan ini setelah habis ibadah ini. Pak, boleh enggak, Pak, datang ke tempat saya? Oh, boleh. Di mana rumahmu? Saya ceritakan rumah saya di sini-sini, ya. Akhirnya apa? Hamba Tuhan ini ikut ke rumah, saudara. Nah, dulu pada waktu saya baru pertama kali bertumbuh, saya tidak mengerti, saudara. Seperti biasalah, hamba Tuhan ini sampai di rumah menyampaikan firman Tuhan dan saya sangat diberkati. Dan pada waktu hamba Tuhan ini akan pulang, saudara, saya berkata kepada hamba Tuhan, Pak, tolong Pak, usaha pekerjaan saya, toko saya didoakan, Pak, supaya laris. Wah, seperti dukun, ya. Nah, pada waktu itu saya baru pertama kali bertumbuh, saudara. Benar. Akhirnya apa? Hamba Tuhan ini minta, kamu ada minyak enggak? Minyak apa, Pak? Saya enggak mengerti. Terserah, minyak apapun boleh. Saya akan berdoa. Ya, akhirnya ya saya ambilkan minyak goreng, saudara. Saya taruh di mangkok gitu, ya. Dia berdoa, Tuhan pakai minyak ini sebagai pengurapan. Ya, hambamu akan berdoa di tempat usaha pekerjaan anakmu ini. Akhirnya apa, saudara?
di toko itu saya didoakan, saudara. Nah, pada waktu dia pejamkan mata begini, saudara, sambil dia bawa minyak ini dipercik-percikkan, saudara. Tiba-tiba pada waktu ya pas di tempat saya, di situ ada tempat jual rokok itu berhenti, saudara. Lalu dia bilang gini, ini tidak boleh nih. Anak-anak Tuhan tidak boleh jual rokok. Waduh, saya kaget, saudara. Saat itu saya kaget. Waduh, saya sudah berhenti, tidak merokok. Sekarang ini tidak diperbolehkan jual rokok. Padahal kalau di kampung, di desa itu yang paling laku rokok, kan begitu. Dan lagi rokok ini saya baru kulaan memang banyak sekali, saudara. Akhirnya apa, saudara? Ya, saya diwejang oleh hamba Tuhan ini. Saya tanya, loh Pak, saya ini sudah berhenti Pak, tidak merokok. Ya, masa tidak boleh jual rokok? Mana ayatnya? Akhirnya saya diberi petunjuk 1 Samuel 15. Wah, dia memaparkan kebenaran firman ini sangat tegas, lugas, dan jelas, saudara. Saya diberkati sekali. Hanya singkat cerita, saya dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh firman yang disampaikan. Saya berkata kepada hambanya, kepada diri saya sendiri, rokok ini tak jual. Setelah itu saya tidak kulaan lagi. Saya jual, nanti tidak kulaan lagi. Nah, akhirnya apa? Setelah itu saya didoakan, hamba Tuhan ini pulang, saudara. Pulang, besok pagi-pagi itu datang ke rumah saya, saudara. Di depan rumah itu dia marah-marah. Kamu minta petunjuk Tuhan, minta didoain, tetapi kamu tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Wah, marah-marah, saudara. Akhirnya saya bilang kepada hamba Tuhan ini, Pak, jangan marah-marah di depan rumah, Pak. Saya malu dengan tetangga. Ayo masuk. Akhirnya masuk, saudara. Wah, dia sampaikan firman Tuhan panjang lebar. Ya sudahlah. Akhirnya saya sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan ini tadi. Ya sudah. Dan kemudian saya juga bilang kepada hambanya ini, Pak, ini juga ada meja tempat penyembahan berhala. Saya diberi oleh keluarga saya. Ini sudah pernah didoakan oleh hamba Tuhan. Kira-kira bagaimana? Lalu saya diberitahu, ya begini Pak, ya saya diberitahu, kalau Bapak sekarang diberi makan, ada piring baru, dan yang satunya ini piring bekas orang gelandangan di pinggir-pinggir jalan, di kolong-kolong jembatan. Dia bilang gitu. Kalau Bapak diberikan sajian makan, ini piring baru, dan kemudian ini piring bekas orang-orang gelandangan makan ini, Bapak pilih yang mana? Langsung otomatis saya bilang, pilih yang baru. Nah itu, akhirnya apa? Ya sudah, saya ngikut aja. Akhirnya, boleh enggak ini? Meja ini dihancurkan, dibakar. Ya sudah. Akhirnya apa, sudah? Rokok itu ya banyak sekali. Sebab apa? Saya baru kulaan, saudara. Rokoknya itu memang banyak, saudara. Ya, setelah memuji itu saya mencucurkan air mata. Saya nangis. Ya, bukan sekedar cuma dilawat. Secara jujur saya juga kepikiran apa, saudara? Sebab rokok ini kulaan, uangnya juga banyak. Kalau dibakar ini kan ya sebetulnya sayang, kan begitu, saudara. Ya sudah, berhubung saya harus mengikuti hamba Tuhan ini, ya sudah, saya ngikut aja, saudara. Hanya apa, saudara? Dibakar, saudara. Ya, rokok ini dibakar, meja-meja ini tadi dihancurkan, ikut dibakar. Akhirnya saya didoakan, dia pulang. Nah, singkat cerita, setelah semuanya dibakar, saudara, ya karyawan saya itu namanya Pak Adi Siswanto itu deketin saya. Dia bilang gini kepada saya, ya karyawan saya itu panggil saya Papa. Pak, lain hari jangan undang-undang hamba Tuhan itu. Apa itu? Menghancurkan apa-apa, ngentek neopopo. Dia bilang gitu, saudara. Ya sudah, akhirnya apa, saudara? Sejak saat itu, ya saya buka Alkitab, saya baca.
Hikmat Tuhan itu luar biasa. Yang terselubung disingkapkan. Jadi itu sebabnya. Ya, kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka yang terselubung akan disingkapkan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.